Waktu kakaknya naik ke atas meja ini, yang ibu-ibu juga ada yang coba dengan panitia waktu itu ada di atas perempuan. Dia baring di atas meja ini, begitu dia baring, ditutup matanya, saya bilang silakan, tempelkan. Begitu ditempel kain kafan di pipinya, nangis-nangis dia. Bapak ini tiba-tiba terisak-isak, nangis-nangis gitu. Lalu kemudian saya bilang, Pak, jangan buka matanya. Sekarang renungi, bayangkan Bapak sudah meninggal dunia. Dan suara hiruk-pikuk di masjid ini adalah suara keluarganya Bapak dan teman-temannya yang datang, tapi Bapak nggak bisa protes, suruh kecilin suara aja nggak boleh. Dan sekarang Bapak perenungi, semua kesempatan ibadah yang Bapak bisa lakukan selama hidup, Bapak sia-siakan. Bisa sholat sunnah, bisa sholat duha, bisa sedekah, ada orang tua bisa bakti yang Bapak sia-siakan. Bayangkan semua itu, dan Bapak butuh pahala-pahala itu. Saya diam sebentar lalu saya bilang, terus sekarang Bapak bayangkan semua peluang dosa yang Bapak tidak sia-siakan. Ada kesempatan zina-zina, ada bohong-bohong, riba-riba, nipu-nipu, semuanya dilakukan itu. Semua Bapak lakukan, dan sekarang Bapak tahu Allah akan hukum Bapak. Itu Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, saya saksikan sendiri, dia nangis-nangis Bapak itu. Kemudian ditutuplah, ya, ada sebagian kapas ditaruh, biasa kita taruh menyannya orang jenazah ya, ditaruh di hidungnya. Kemudian saya bilang, baik, sekarang Bapak akan kami pikul dengan geranda jenazah, saya suruh dekatin, diangkat. Lalu saya bawa, saya akan bawa sama Bapak ini sama teman-teman jemaah masjid untuk ke liang lahat sebelah masjid. Itu sementara jalan saya bilang, Pak, renungi baik-baik, resapi badannya Bapak kesentuh dengan geranda ini. Dan ini di titik terakhir Anda bersama kami. Turun di liang lahat, saya turun sendiri jemaah sekalian, saya buatin gumpalan tanah, karena begitu sunnahnya. Kemudian ditaruh sebagai bantal di bagian kepalanya, ditutup juga lubangnya nanti. Maka diturunkanlah dia, saya turunkan ke beberapa jemaah, saya bilang, Bapak jangan buka matanya. Setelah turun, ditaruh, lalu kami tutup dengan kain, kami keluar semua tutup dengan kain. Lalu saya bilang, Pak sekarang buka matanya. Ini rumah Bapak sekarang. 1 kali 2 meter. Semewah apapun rumah Bapak, semewah apapun mobilnya, kembali ke sini. Sebentar lagi malaikat akan datang menanyakan Bapak pertanyaan, maka siap-siap untuk itu. Setelah beberapa saat, ini kurang lebih teman-teman prakteknya kurang dari 3 menit, kurang dari 5 menit, 3 sampai 4 menit saja. Kemudian dibuka kain tersebut, lalu saya suruh keluar. Sekarang keluar Pak. Begitu dia keluar, Bapak itu sempoyongan, gak bisa jalan, sempoyongan. Saya pegang, masuk dalam masjid. Lalu saya kasih mic, Pak, tolong ceritain ke jamaah pengalaman jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetar. Ustaz, saya tobat Ustaz, saya banyak dosa, orang tua saya nggak bakti, saya nggak sholat. Ini dia cerita keburukannya teman-teman sekalian, seperti di masjid ini nggak ada orang. Dia terbawa dengan arus tadi 5 menit jadi jenazah itu. Dia betul-betul ketakutan sekali. Waktu itu sudah selesai, lalu saya minta jemaah kedua, ada 5-6 orang mungkin yang coba pada saat itu. Udah selesai mereka coba, lalu saya tutup acara, saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ini praktek. Tapi yakinlah, satu waktu kita akan dibungkus kain kafan dan tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu beramal dan beramal.